Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar pelajaran tematik. Tematik kali ini akan membahas tentang tema 3, yaitu dengan judul tokoh dan penemuan. Di tema 3 ini kita akan masuk ke subtema kedua, pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kalian awali dengan berdoa terlebih dahulu. Dan jangan lupa persiapkan juga buku cetak tema 3 dan buku LKS tema 3 kalian. Jika sudah, yuk sama-sama kita simak video pembelajaran yang berikut ini. Ya, pelajaran yang pertama adalah PPKN. Pada pelajaran PPKN ini, kita akan mengamati pelaksanaan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada lampu lalu lintas. Yang kedua, ada rambu-rambu lalu lintas. Kalian pasti pernah melihatnya ya apabila sedang berjalan-jalan di jalan raya menggunakan sepeda motor ataupun mobil. Nah, yang pertama, selain lampu lalu lintas, terdapat juga rambu-rambu lalu lintas. Semuanya dibuat untuk menciptakan kedisiplinan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jalan. Kedua, para pengguna jalan harus mematuhi lampu lalu lintas dan rambu-rambu lalu lintas agar tidak terjadi kecelakaan. Contoh, apabila lampu lalu lintas sudah menunjukkan warna merah, kalian harus berhenti, tidak boleh melanjutkan perjalanan supaya tidak terjadi kecelakaan. Begitu juga rambu-rambu lalu lintas apabila dilarang untuk belok ke kanan atau putar balik, kalian tidak boleh melakukan putar balik ataupun belok ke kanan agar tidak terjadi kecelakaan. Lalu yang paling sering ini terkadang suka dilihat banyak yang melawan arus. Ya, itu sangat tidak boleh karena bisa menyebabkan kecelakaan. Kemudian yang ketiga, dalam kehidupannya manusia mempunyai hak dan kewajiban. Hayo, kemarin kita sudah bahas ya pengertian hak dan kewajiban. Siapa yang masih ingat? Pengertian hak itu adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan atau kita kerjakan. Nah, seseorang ini tidak boleh hanya menuntut apa yang menjadi haknya saja, sedangkan kewajibannya dilalaikan. Itu tidak boleh ya. Selanjutnya ada pelajaran IPS. Masih sama seperti pertemuan sebelumnya. Pelajaran IPS ini akan membahas tentang tokoh penemu-penemu di dunia. Dari yang pertama, kita mulai dari penemu televisi bernama John Logie Baird. Ia lahir tanggal 13 Agustus 1888 di Skotlandia. Kedua, kemudian ada penemu komputer. Penemu komputer pertama kali adalah Charles Babbage. Ia lahir di London 26 Desember 1791. Kelebihannya dalam bidang matematika ini sangat menonjol. Kemudian, Charles Babbage juga bisa menemukan mesin penghitung atau yang disebut dengan difference engine number 1. Ini ia temukan, si Charles Babbage temukan ini, dia juga menemukan kalkulator otomatis pertama. Oleh sebab itu, ia mendapat julukan sebagai Bapak Komputer. Jadi Charles Babbage ini dijuluki sebagai Bapak Komputer. Selanjutnya nomor 4, pada tahun 1821 Charles Babbage menciptakan difference engine, sebuah mesin yang dapat menyusun tabel matematika. Pada tahun 1856, ia pun mampu menyelesaikan sebuah mesin mengenai operasi aritmatika. Nah, mesin operasi aritmatika ini dinamakan analytical engine. Dan masih banyak lagi mesin-mesin temuannya yang lainnya. Wah, hebat sekali ya Charles Babbage ini ya. Kemudian yang nomor 5 ada tentang Charles Babbage juga wafat di London. Wafat di London tanggal 18 Oktober 1871.
Selanjutnya ada penemu pensil. Nomor 6, orang pertama yang menemukan pensil dengan campuran bubuk grafit dan tanah liat adalah seorang insinyur dari Prancis yang bernama Nicolas Jacques Conte. Pensil grafit ini awalnya mudah sekali patah. Kemudian ia menemukan ia bisa mencampurkan grafit dan tanah liat. Kemudian dilapisi kertas dan kayu agar tidak mudah patah. Selanjutnya yang ketujuh ada penemu radio yang bernama Guglielmo Marconi atau biasa disingkat G. Marconi. Nah, G. Marconi ini adalah seorang penemu radio. Ia merupakan seorang ilmuwan Italia yang mematenkan temuannya mengenai telegraf nirkabel yang menggunakan dual circuit pada tahun 1896. Alat yang ditemukannya itu menjadi awal penggunaan teknologi untuk menciptakan radio. Selanjutnya nomor 8 ada Edwin Howard Armstrong. Pada tahun 1912, ia menciptakan alat yang disebut dengan radio amplifier, yaitu sebuah alat untuk penguat gelombang radio. Nomor 9, Edwin Howard Armstrong pada tahun 1933 kemudian juga menemukan sistem modulasi frekuensi atau yang disingkat FM. Kalau kalian suka mendengarkan radio, misalnya ada penyiarnya bilang pasti masih bersama kami di 99,1 FM. Nah, FM itu berarti modulasi frekuensi. Nah, FM ini ditemukan oleh Edwin Howard Armstrong untuk menghasilkan suara radio supaya lebih jernih serta tidak terganggu oleh cuaca buruk. Selanjutnya penemunya ada penemu telepon, yaitu Alexander Graham Bell. Pasti kalian sering dengar ya penemu telepon ini ya. Dia sangat terkenal sekali sejak zaman dahulu. Nah, Alexander Graham Bell ini adalah seorang penemu telepon. Ia lahir pada tahun 1847 di Edinburgh, Skotlandia. Kemudian yang ke-11 ada Leonard Kleinrock, adalah seorang insinyur dan ilmuwan Amerika Serikat yang disebut sebagai Bapak Internet. Ia menjadi salah satu pelopor jaringan komunikasi digital. 12. Seorang profesor ilmu komputer di UCLA yaitu Henry Samueli. Ia pernah bersekolah di Sekolah Teknik dan Sains, kemudian membuat kontribusi penting di berbagai bidang jaringan komputer, khususnya untuk sisi teoritis jaringan komputer. Pada tanggal 29 Oktober 1969, Henry Samueli ini menciptakan salah satu penemuan terbesar, yaitu internet, yang secara tidak sengaja berhasil memecahkan kode digital. Selanjutnya ada penemu pulpen atau penemu ballpoint. Penemu pulpen atau ballpoint modern bernama Ladislao Jose Biro. Produksi pulpen pertamanya ditampilkan pada suatu pameran internasional di Budapest, Hongaria pada tahun 1931. Selanjutnya ada pelajaran SBDP atau Seni Budaya dan Prakarya. Kita akan membahas tentang angklung. Kalian pasti pernah lihat ya angklung, alat musik yang terbuat dari bambu itu loh. Nah, di sini pengertian angklung adalah alat musik bernada ganda yang secara tradisional berkembang, terutama dalam masyarakat Sunda. Kedua, angklung terbuat dari bambu, dimainkan dengan cara digoyangkan. Bambu yang digunakan adalah bambu hitam atau yang disebut dengan awi wulung, dan bambu putih yang disebut dengan awi temen. Nomor 3, angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010. Keempat, masyarakat Baduy atau masyarakat Sunda asli, ia memainkan angklung sebagai bagian dari ritual menanam padi. Kemudian nomor 5, permainan angklung gubrak di Jasinga Bogor adalah salah satu yang masih hidup sejak lebih dari 400 tahun yang lalu.
Keenam, konon angklung diciptakan dan dimainkan untuk memikat Dewi Sri agar turun ke bumi supaya tanaman padi rakyat tumbuh subur. Ketujuh, angklung juga dikenal sebagai penggugah semangat dalam pertempuran. Itulah sebabnya mengapa pemerintah Hindia Belanda sempat melarang masyarakatnya menggunakan angklung. Kemudian nomor 8, ada suling. Tadi kita belajar angklung, sekarang lanjut ke suling. Suling merupakan salah satu contoh alat musik tiup. Nah, di berbagai negara, suling memiliki beberapa nama yang berbeda-beda. Di antaranya yang pertama ada flute. Flute ini untuk sebutan suling di Eropa. Kemudian ada vie. Ini untuk sebutan suling di Jepang. Kemudian ada bangdi, kudi, dan sindi. Dadi ini ada di Cina. Kemudian ada bansuri. Bansuri itu nama suling untuk daerah di India, Pakistan, dan Bangladesh. Kesembilan, salah satu tokoh penemu suling itu adalah Theobald Boehm. Pada tahun 1832, ia mengembangkan mekanisme dan sistem penjaringan pada suling, sehingga mempermudah bagi kita untuk dapat memainkannya. Setelah SBDP, kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama ada kalimat efektif. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas ya, apa itu kata baku, apa itu kalimat efektif. Nah, ini untuk mengingat kembali, Miss Novi berikan catatannya ya. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Nomor 2, suatu kalimat dapat dikatakan sebagai kalimat efektif jika memiliki beberapa syarat sebagai berikut. Yang pertama, mudah dipahami oleh pendengar atau pembacanya. Kedua, tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan maksud penulis. Ketiga, menyampaikan pemikiran penulis kepada pembaca atau pendengarnya dengan tepat. Yang keempat, sistematis dan tidak bertele-tele. Nah, anak-anakku sekalian,